Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1135 Kemampuan. Setelah suara Dimas Wu menghilang, tubuh Dimas Wu seketika langsung melesat ke depan layaknya sebuah anak panah yang tajam, kecepatannya sangat cepat. Kultivasi Dreamy Do dan dua monster yang sudah kembali semula, juga dengan cepat mengejarnya. Namun, jika dibandingkan dengan Dimas Wu, kecepatan mereka masih berbanding senagat jauh. Monster beruang hitam menyadari perbedaan kecepatan antara Dimas Wu dengan dirinya. Dirinya sangat terkejut. Awalnya dia mengira, karena dapat kalah dengan Dimas Wu, karena kultivasi dirinya tersegel, sedangkan kultivasi Dimas Wu tidak. Tetapi sekarang, meskipun kultivasi dirinya kembali, kemampuannya masih jauh dari Dimas Wu. Monster beruang hitam tidak dapat membayangkannya. Dimas Wu, manusia ini, sebenarnya kekuatannya mencapai tingkatan mengerikan seperti apa. Sampai di saat monster beruang hitam sedang berpikir, suara Dimas Wu mengejutkannya. Mendengar suaranya, Dreamy Do, binatang api raksasa, monster beruang hitam, segera menambah kecepatan mereka, dan mengejar Dimas Wu, lalu berhenti di belakangnya. Saat ini, semua orang baru melihat, tidak jauh di depan mereka, terdapat 3 patung besar yang berdiri kokoh. Itu warisan Raja Monster. Kedua mata monster beruang hitam bersinar, dia berteriak dengan semangat. Saat ini, jantung monster beruang hitam berdetak dengan cepat. Dia dan binatang api raksasa, sama-sama memahami warisan senjata suci dari Raja Monster. Sebenarnya, dia juga sedang terus mencari benda-benda ini. Hanya saja, karena kultivasinya tersegel, gerakannya memiliki batasan, sehingga bagaimanapun dia mencarinya, dia tidak dapat menemukan sedikit pun petunjuk. Tetapi sekarang, di bawah pimpinan Dimas Wu, seketika dia sudah dapat melihat 3 patung Raja Monster, bagaimana mungkin tidak membuatnya bersemangat. Sedangkan binatang api raksasa sudah terbiasa, dirinya sudah mendapatkan Black Flag dari leluhur Raja Monster, sehingga menghadapi patung Raja Monster dan senjata suci, dia sudah tidak asing lagi. Namun, kali ini, patung Raja Monster langsung muncul 3 buah patung di waktu bersamaan. Ini masih membuat binatang api raksasa sedikit terkejut. Duar. Seketika, 3 patung di depannya bergetar dengan keras. Di udara, perlahan-lahan muncul 3 bayangan Raja Iblis. Serang mereka. Wajah Dimas Wu terlihat serius, kemudian mengeluarkan perintah. Setelah binatang api raksasa dan monster beruang hitam mendapatkan perintah, mereka segera menerjang keluar, dan menyerang 3 bayangan monster tersebut. Duar. Seketika, binatang api raksasa dan monster beruang hitam bertarung dengan 3 bayangan monster. Kali ini mereka tidak mengandalkan kekuatan fisik mereka, tetapi menggunakan energi sejati, beradu kemampuan. Binatang api raksasa yang telah memperoleh warisan Raja Monster, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Saat menyerang, aura dan gerakannya sangat luar biasa. Dan monster beruang hitam yang telah memperoleh kultivasinya kembali, dia dapat dengan bebas melepaskan energi sejatinya. Serangan dan daya perangnya juga sangat kuat, dan tidak dapat diremehkan. Hanya saja, 3 bayangan monster juga memiliki serangan Raja Monster. Mereka juga sangat kuat. Jika binatang api raksasa dan monster beruang hitam ingin mengalahkan mereka dalam waktu yang singkat, sepertinya hal ini masih mustahil. Duar. Kedua belah pihak bertarung dengan keras. 3 bayangan monster bertarung dengan 2 monster asli. Pertarungan sangat sengit, suara yang dihasilkan sangat besar, dan gelombang energi juga sangat ganas. Pertarungan ini, sepertinya kedua belah pihak tampak seimbang. Seketika sulit untuk memprediksi siapa yang akan memenangkan pertandingan kali binatang api raksasa memiliki batas kesabaran. Dia ingin segera melenyapkan 3 bayangan monster tersebut, sehingga dia langsung mengeluarkan Black Flag di tubuhnya, membuatnya dalam sekejap berubah menjadi monster berkepala 3. Setelah berubah menjadi monster berkepala 3,
serangan binatang api raksasa terlihat jelas mendapatkan peningkatan yang luar biasa. Dengan mengandalkan kekuatannya seorang diri, dia menghadapi dua bayangan monster, dan juga masih sangat mendominasi, dan tidak kalah kuat. Tetapi akrena dua bayangan monster ini merupakan bayangan Raja Monster, monster api raksasa. Jika ingin melenyapkan mereka, dia masih agak kesulitan. Di sisi lain, monster beruang hitam menghadapi satu bayangan monster. Mereka berdua bertarung dengan sengit, dan juga mendebarkan. Dimas Wu tidak ikut serta dalam pertarungan, dan juga tidak menyaksikannya. Tatapannya bersinar terang, dan dengan teliti memeriksa semua area, tidak berhenti memeriksanya. Dan Dreamy Du, tatapannya tertuju pada pertarungan beberapa monster tersebut, tetapi sebenarnya dia sedang diam-diam mengendalikan energinya. Energi sejatinya baru saja mendapatkan kebebasan, dan masih tidak stabil. Ditambah lagi sebelumnya dirinya menghidap banyak energi, sehingga energi sejati miliknya berkontraksi dengan energi yang baru saja dia hisap. Oleh karena itu dia menggunakan kesempatan ini untuk mengendalikan energi sejatinya menjadi menyatu. Setelah beberapa saat, binatang api raksasa dan monster beruang hitam masih sedang bertarung dengan tiga bayangan monster. Mereka masih belum mendapatkan kepastian untuk menang. Saat ini, Dimas Wu akhirnya terlihat tidak sabar. Dia sedikit mengerutkan alisnya, kemudian mengangkat satu tangannya, dan merubahnya menjadi kepalan, dan dengan ganas meninju ke arah tiga bayangan monster tersebut. Duar. Tinjuan melesat keluar, tinjuan yang ganas menerjang, membawa energi penghancur yang kuat, menembus langit, dan menyerang ke arah tiga bayangan. Duang. Selanjutnya, salah satu bayangan langsung hancur oleh tinjuan Dimas Wu, dan berubah menjadi gelombang energi. Dan dua bayangan monster lainnya juga langsung terhempas, dan bayangan mereka menjadi terlihat tipis dan samar. Melihat itu, binatang api raksasa dan monster beruang hitam tercengang. Tatapan mereka dipenuhi oleh keterkejutan. Mereka sudah bertarung dengan tiga bayangan monster begitu lama. Tentu saja mereka tahu bahwa tiga bayangan ini sangat kuat. Mereka sudah berusaha begitu lama, tetapi masih tidak dapat melenyapkan tiga bayangan ini. Tetapi Dimas Wu, hanya dengan satu tinjuan, sudah dapat dengan mudah melenyapkan satu bayangan, dan menghempaskan dua bayangan. Ini adalah kejadian yang sangat mengerikan. Kekuatan Dimas Wu, sekali lagi mengejutkan mereka. Tatapan mereka saat melihat Dimas Wu, sudah mengeluarkan tatapan kekaguman. Masih diam untuk apa? Cepat serap energi tersebut. Di saat binatang api raksasa dan monster beruang hitam tercengang, suara Dimas Wu tiba-tiba muncul, dan mengejutkan binatang api raksasa dan monster beruang hitam hingga kembali sadar. Setelah ucapan Dimas Wu menghilang, dia sekali lagi mengeluarkan tinjuannya. Tinjuannya ini lebih hebat dari sebelumnya, dan juga lebih kuat. Tinjuan yang begitu kuat layaknya gelombang laut dan badai, menerjang keluar, dan langsung menghancurkan dua bayangan yang sudah terlihat samar, menjadi energi yang sangat banyak, dan memenuhi seluruh ruangan. Binatang api raksasa dan monster beruang hitam sekali lagi terkejut, tetapi mereka tidak lagi berdiam, dan segera menyerap energi yang tidak ada habisnya di sana. Dreamy Du juga tidak tinggal diam, energi sejati dan kekuatan miliknya sudah diatur hingga menyatu. Sekarang, dia mulai menyerap lagi energi yang berada di udara. Energi yang tak tertandingi, layaknya gelombang besar, dengan deras mengalir masuk ke dalam binatang api raksasa, monster beruang hitam, dan juga Dreamy Du. Saat ini, mereka sepertinya berubah menjadi tiga pusaran air, tidak berhenti menghisap, dan perlahan-lahan menjadi semakin kuat. Monster beruang hitam sangatlah senang, dengan cepat menyerap energi, dan seperti tidak bisa berhenti untuk menyerapnya. Setelah binatang api raksasa menyerap sejumlah energi, dia menghentikannya. Selama perjalanan ini, dia sudah menghisap tidak sedikit energi. Saat ini dirinya sudah mencapai batasnya, kekuatannya juga sudah mencapai puncak Raja Iblis. Energi yang dihisap oleh Dreamy Du juga tidak sedikit, dia juga perlahan-lahan memperlambat kecepatan penghisapnya. Hahaha, ini terlalu kuat. Monster beruang hitam seorang, masih sedang tidak berhenti menyerapnya,
dia benar-benar sangat senang, dan tertawa dengan keras. Dia dengan jelas merasakan, dirinya seperti sedang terlahir kembali, tubuhnya menjadi besar, energinya menjadi kuat, kekuatannya seperti akan meledak, dia merasa dirinya menjadi tidak terkalahkan. Terima kasih Tuan. Monster beruang hitam yang merasa senang, masih tidak lupa berterima kasih pada Dimas Wu. Awalnya dia saat menyerah pada Dimas Wu, dia benar-benar tidak rela, tetapi sekarang, dia telah melihat kekuatan hebat Dimas Wu dengan mata kepalanya sendiri, dan juga merasakan keuntungan setelah mengikuti Dimas Wu, ketidakrelaan dan keengganannya, seketika telah terlempar ke langit paling atas. Yang kuat akan dihormati. Dunia monster jauh lebih sederhana daripada manusia, mereka tidak memiliki sering saling menipu, Dimas Wu menggunakan kekuatannya untuk menaklukkan mereka. Sekarang, Dimas Wu adalah seseorang yang akan dihormati oleh monster beruang hitam. Dimas Wu menangguk pada monster beruang hitam, dan tidak banyak berkata. Krek krek krek. Del saat monster beruang hitam menghisap sisa akhir energi, ruangan ini, seketika mulai runtuh. Ada apa ini? Monster beruang hitam pertama kali melihat kondisi ini, dan tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Dia menoleh ke segala arah dan tidak mengerti. Dimas Wu, Dreamy Du, binatang api raksasa, semuanya sudah tahu keruntuhan ruangan ini menandakan apa, sehingga mereka tidak terkejut, hanya saja tatapannya tertuju pada reruntuhan ruangan. Setelah ruangan semuanya telah runtuh, seluruh ruangan ini seketika kembali bersinar, di depan mereka, muncul sebuah patung yang besar. Patung ini, terlihat putih, layaknya ras monster rubah. Raja Monster Rubah Utara. Melihat hal itu, binatang api raksasa berkata, dan tatapannya bersinar terang. Mata monster beruang hitam juga bersinar terang, dan sangat bersemangat. Tetapi Dimas Wu mengerutkan alisnya, dan wajahnya terlihat kusam, karena patung di depannya ini, ternyata tidak memiliki apa-apa, hanyalah sebuah patung biasa, dan di atas patung, juga tidak terdapat senjata suci apapun. Binatang api raksasa setelah terkejut, juga menyadari keanehan tersebut, kemudian dengan bingung berkata, patung ini sepertinya berbeda dengan sebelumnya, apakah ada orang yang sudah pernah datang ke tempat ini? Dreamy Du juga tidak mengerti, benar, di atas patung ini, juga tidak ada senjata suci apapun, sebenarnya ada apa ini? Tetapi, tadi 3 patung di luar masih sempurna, jika ada orang yang pernah datang ke sini, maka seharusnya 3 patung dan 3 bayangan monster, pasti sudah hancur. Binatang api raksasa sekali lagi berkata dengan bingung. Wajah Dimas Wu terlihat muram, kemudian dengan serius berkata, sepertinya, ada orang yang telah tiba terlebih dahulu, dan juga, kemampuan yang dimilikinya, sangat mungkin tidak biasa. Dimas Wu tidak menduga, ternyata kali ini dirinya tidak mendapatkan apa-apa, yang lebih membuatnya tidak mengerti, di tempat ini selain mereka, ternyata masih ada orang lain yang dapat memecahkan rahasia gunung ini, dan menemukan senjata suci. Orang seperti ini, tentu saja kekuatannya sangat hebat. Dimas Wu tidak dapat memperkirakan siapa yang dapat melakukan hal ini, dan juga tidak tahu untuk apa dia mencari senjata suci ini. Ini benda apa? Tiba-tiba, Dreamy Du menunjuk kaki patung, dan dengan bingung berkata. Mendengar ucapannya, Dimas Wu, binatang api raksasa dan monster beruang hitam, segera menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Dreamy Du, kemudian terlihat, di bawah kaki patung yang besar, terdapat sebuah botol giok, yang jatuh di atas tanah. Segera, Dimas Wu mengulurkan tangannya, dan botol giok tersebut melayang, dan mendarat di tangannya. Pil perubah monster menjadi manusia. Di atas botol, terdapat 5 kata ini. Pil perbuah monster menjadi manusia. Tatapan binatang api raksasa berkobar saat melihat 5 kata tersebut, dan di dalam tatapannya dipenuhi oleh keinginan yang meluap. Meskipun monster sangat meremehkan manusia, tetapi, jika monster dapat berubah menjadi manusia, maka ini adalah sebuah kekuatan yang ajaib, dan simbol kemuliaan, jika dapat terus mempertahankan tubuh manusia,
ini akan menjadi lebih luar biasa, karena itu hanyalah hal yang dapat dilakukan oleh Raja Monster, dan merupakan hal yang ingin dilakukan oleh para monster. Saat monster beruang hitam melihat pil perubah monster menjadi manusia, tentu saja dia juga sangat bersemangat, dan sangat menginginkannya. Di bawah tatapan binatang api raksasa dan monster beruang hitam, Dimas Wu membuka botol giok tersebut dengan perlahan. Di dalam botol giok, terdapat 10 buah pil seukuran lengkeng, dan setiap pil, semuanya memiliki cahaya emas yang samar. Ini adalah pil perubah monster menjadi manusia. Dimas Wu berkata dengan penasaran, kemudian mengeluarkan satu pil ke tangannya. Saat monster beruang hitam dan binatang api raksasa melihat itu, seketika kedua mata mereka bersinar, dan tanpa sadar menjilat bibir mereka sendiri. Ambillah. Dimas Wu memperhatikan pil perubah monster menjadi manusia ini selama beberapa saat, kemudian melemparkannya pada binatang api raksasa, kemudian kembali mengeluarkan satu buah, dan memberikannya pada monster beruang hitam. Ini, terima kasih Tuan. Dua monster seketika merasa sangat senang, dan berterima kasih pada Dimas Wu. Dimas Wu dengan tenang melambaikan tangannya, kemudian, dia menutup kembali botol giok tersebut, dan menyimpannya. Tuan, apakah kami boleh menggunakannya sekarang? Binatang api raksasa dan monster beruang hitam sudah tidak sabar, mereka ingin segera menelannya, tetapi sebelum itu, mereka masih meminta pendapat Dimas Wu terlebih dahulu. Dimas Wu tanpa ragu berkata, tentu saja boleh, aku juga sangat ingin melihat seberapa ajaibnya pil perubah monster menjadi manusia ini. Mendengarnya, binatang api raksasa dan monster beruang hitam, segera menelan pil perubah monster menjadi manusia. Duang duang duang. Setelah pil perubah monster menjadi manusia tertelan, seketika, muncul suara guntur dari dalam tubuh dua monster, tubuh mereka yang besar, dengan cepat menyusut kecil, dan perlahan-lahan berubah menjadi bentuk manusia. Akhirnya, dua pria dengan aura yang tidak biasa, perlahan-lahan terbentuk. Salah satunya berwajah merah, tatapannya berkobar, dan memercikkan api layaknya obor. Terlihat jelas, ini adalah perubahan manusia dari monster api raksasa. Dan yang satunya pria berwajah hitam, tubuhnya kekar seperti beruang, terlihat seperti manusia berbentuk kingkong. Tentu saja ini adalah perubahan manusia dari monster beruang hitam. Dua monster, dengan senang memperhatikan diri mereka sendiri, kemudian saling memperhatikan satu sama lain, tatapan mereka bersinar terang, mereka benar-benar sangat senang. Terima kasih Tuan, ini berhasil. Dua monster bersuara dengan keras, dan berterima kasih pada Dimas Wu dengan bersemangat. Mereka benar-benar bersyukur karena sekarang mereka telah mengikuti Dimas Wu, sekarang mereka sudah mencapai puncak dari kehidupan monster. Hebat juga. Dimas Wu merasa sedikit tertarik dan menganggukkan kepalanya, dan memuji keajaiban pil perubah monster menjadi manusia. Dreamy Du juga terkejut. Dia merasa bingung dan berkata, kenapa di sini terdapat pil obat ajaib seperti Dreamy Du tidak mengerti, pil dengan khasiat yang begitu ajaib, kenapa bisa muncul di sini? Dimas Wu menebak dan berkata, seharusnya orang yang merebut senjata suci itu yang meninggalkannya. Setelah mengatakannya, Dimas Wu mengamati segala arah, kemudian kembali berkata, ayo, karena di sini sudah tidak ada benda lagi, maka mari kita pergi ke ruangan selanjutnya. Mendengar ucapannya, Dreamy Du, binatang api raksasa, monster beruang hitam, semuanya mengangguk. Mereka bersama Dimas Wu, sekali lagi memulai perjalanan, dan dengan cepat tiba di gerbang istana. Setelah melewati gerbang senjata, mereka berempat masuk ke dalam ruangan yang baru. Roar roar roar. Di dalam ruangan ini tetap ada sekumpulan monster, dan meraung dengan suara yang keras, ruangan yang begitu luas, semuanya dipenuhi oleh aura kematian yang kuat. Binagan api raksasa dan monster beruang hitam, kali ini tanpa perintah Dimas Wu, langsung maju ke depan membukakan jalan, jika ada monster yang mereka temui, tanpa basa-basi mereka langsung menghantamnya, meskipun tubuh mereka berubah menjadi manusia yang lebih kecil, tetapi kekuatan mereka masih sama kuatnya,
serangan mereka juga sangat ganas. Mereka berdua monster yang berbentuk manusia menghabisi semua monster di jalan, mengatasi semuanya, menghabisi semua monster yang menutupi jalan, dikalahkan layaknya gunung yang runtuh. Dengan cepat, Dimas Wu, Dreamy Du, di bawah pimpinan binatang api raksasa dan monster beruang hitam, tiba di bawah kaki gunung. Cepat lihat, di sana ada manusia. Monster beruang hitam tiba-tiba menunjuk ke arah kiri, dan berkata dengan terkejut. Dimas Wu segera menoleh, dan terlihat, 5 pria dengan jubah panjang, sedang berjalan di tengah gunung. Mereka juga seperti sedang mencari sesuatu. Melihat itu, tatapan Dimas Wu menjadi dingin, kemudian dengan perlahan berkata, mungkin merekalah yang mendahului kita, dan merebut senjata suci. Ayo, kita ke sana. Setelah mengatakannya, Dimas Wu segera berubah menjadi sebuah kilat, dan menerjang ke arah 5 orang tersebut. Dreamy Du, binatang api raksasa, monster beruang hitam juga segera mengikuti Dimas Wu, mendekati 5 orang tersebut dengan cepat. Dimas Wu dengan sekilas dapat memastikan, 5 orang ini memiliki kemampuan yang tidak biasa. Ada 2 orang dari mereka yang telah mencapai seniman bela diri tingkat 8, dan 3 lainnya setidaknya mencapai seniman bela diri tingkat 7. Dan pemimpin dari 5 orang tersebut, adalah pria yang memakai jubah hitam, energinya sangat kuat, dan wajahnya terlihat ganas. Saat pria jubah hitam melihat Dimas Wu dan yang lain datang dengan cepat, tatapannya menjadi sangat tajam, tatapannya yang seperti pisau, menatap Dimas Wu. Di saat Dimas Wu tiba di depan mereka, dan menghentikan langkahnya, pria jubah hitam dengan perlahan berkata, akhirnya bertemu. Nada bicaranya sangat datar, seakan-akan, semua ini, sudah dia perkirakan sebelumnya, bahkan, sejak awal dia sudah sangat tidak sabar bertemu dengan Dimas Wu. Dimas Wu menghadapi pria jubah hitam, dengan nada dingin berkata, senjata suci Raja Monster Rubah Utara, bukankah kalian yang mengambilnya? Dimas Wu bertanya, tetapi nada bicaranya terlihat yakin. Pria berjubah hitam juga tidak basa-basi, langsung dengan jujur menjawab, benar, aku yang mengambilnya. Sepertinya, orang yang mengambil Black Flag dan pedang Red Devil, adalah kamu. Terlihat jelas, pria berjubah hitam ini juga sedang mencari 9 senjata suci, tempat yang sudah didatangi oleh Dimas Wu, dia juga sudah pergi mencarinya, namun, Black Flag dan pedang Red Devil semuanya sudah didahului oleh Dimas Wu, sehingga ruangan selanjutnya, sengaja mereka percepat, untuk merebut senjata suci Raja Monster Rubah Utara. Berikan senjata suci padaku, aku akan membiarkan nyawa kalian. Dimas Wu tanpa berekspresi, tatapannya dingin, dan nada bicaranya angkuh, dan berkata pada pria berjubah hitam tanpa ragu. Hahaha. Pria berjubah hitam dan yang lainnya, saat mendengar ucapan Dimas Wu, mereka semua seperti telah mendengar lelucon yang konyol, kemudian tertawa terbahak-bahak. Suara tawaan memenuhi seluruh ruangan. Setelah tertawa, pria berjubah hitam sekali lagi menatap Dimas Wu, kemudian dengan nada dingin berkata, sama seperti ucapanmu, aku tidak akan memberikannya padamu, patuhlah padaku, berikan senjata sucinya, jika tidak, kalian tidak perlu berpikir untuk hidup. Ucapan pria berjubah hitam dipenuhi kepercayaan diri, tatapannya menatap Dimas Wu, dipenuhi oleh maksud membunuh. Dimas Wu mendengar ucapannya, kemudian tatapannya menjadi dingin, dia juga tidak ragu, langsung berkata dengan nada dingin, jika kamu tidak ingin menyerah, maka tunjukkan kemampuanmu dengan bertarung saja. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini, jangan lupa like, komen, and subscribe ya, terima kasih.